Assalamualaikum, kita ketemu lagi. Alhamdulillah di hari Senin untuk mata kuliah matematika. Session yang akan kita bahas itu adalah masalah produksi, ya. Masalah produksi. Nah, kalau kita bicara masalah produksi, itu menurut definisi itu adalah aktivitas mentransformasikan input menjadi output. Nah, di sini yang melakukan aktivitas itu di sini adalah produsen yang membuat barang dan jasa. Jadi yang tadinya barang itu berupa input, ya kita pernah singgung. Nah, input itu ada bahan baku yang berasal dari alam, modal, tenaga kerja, skill, energi, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan input. Nah, aktivitas mentransformasikannya menjadi output itu adalah produksi, ya. Aktivitas itu dikatakan aktivitas produksi. Nah, antara produksi atau output dengan input itu sudah tentu mempunyai hubungan yang erat. Hubungan itu dicerminkan apa yang disebut dengan fungsi, ya, fungsi produksi. Nah, itu nanti kita menjelaskan. Nah, artinya selain dari mentransformasikan input menjadi output, produksi juga dikatakan memberikan nilai tambah atau value added. Artinya yang tadinya tidak memberikan nilai, ya, seperti bahan baku kan belum bernilai, tetapi diproduksi menjadi sesuatu menjadi bernilai tambah atau value added, atau dari bahan mentah, bahan setengah jadi menjadi output. Nah, itu disebut dengan aktivitas menambah nilai. Nah, biasanya teori produksi itu berfokus pada efisiensi. Nah, bagaimana pelaksanaan mencapai tujuan efisiensi itu kalau memproduksi output semaksimal mungkin dengan tingkat penggunaan input, ya, yang tetap. Nah, kemudian memproduksi output pada tingkat tertentu dengan biaya produksi yang seminimum mungkin. Nah, jadi artinya efisiensi itu bagaimana dia meningkatkan output sebesar-besarnya. Nah, juga bagaimana dia berproduksi itu menggunakan biaya yang seminim-minimnya, atau menggunakan biaya yang paling terendah. Nah, secara konseptual produksi itu kita klasifikasikan dua jenis. Ada produksi jangka pendek, ya, short run production, di mana terdapat satu atau lebih input yang tetap. Jadi dalam jangka pendek itu biasanya menggunakan input yang tetap. Ada yang input tetap, nah tapi biasanya input tetap ditambah dengan input yang variabel. Input tetap itu input yang tidak berubah, ya, walaupun produksinya berubah. Nah, itu biasanya misalnya ada modal, ya, mesin. Nah, dalam jangka pendek itu dianggap modal tetap, ya. Nah, itu merupakan input yang tetap. Nah, tetapi dalam jangka panjang input tadi bisa menjadi variabel. Input yang variabel itu input yang berubah-ubah menurut perubahan produksi. Nah, kalau produksi bertambah, input variabelnya juga harus ditambah. Kalau produksi kita menurun, input yang variabelnya juga menurun. Lain halnya dengan yang input yang tetap. Produksi itu mau turun, mau naik atau turun, itu input yang tetap tadi tidak berubah. Nah, apa saja yang dikatakan dengan istilah-istilah produksi tadi? Ada yang disebut dengan kuantitas output yang diproduksi. Nah, kuantitas output yang diproduksi itu konotasikan kita itu adalah Q, atau disebut dengan total product, ya, TV, ya, singkat TV, total product.
Nah, kemudian ada kuantitas penggunaan input produksi. Nah, produksi tadi sudah saya sebutkan bahwa kita berproduksi itu sudah tentu menggunakan input produksi seperti tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di sini disebut juga dengan labor. Labor itu di L ya. Nah, kemudian ada modal, ya itu capital, ya K ya itu capital. Nah, kemudian ada energi, nah E itu material, M dan lain-lain. Nah, kemudian ada istilah total product, konotasinya Q, tapi ada juga istilah marginal product. Nah, kalau marginal product ini adalah tambahan output sebagai akibat bertambahnya input. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menambah input, nah outputnya itu akan bertambah. Jadi setiap tambahan output per unit itu menggunakan tambahan input. Nah, itu disebut dengan marginal product. Nah, di sini inputnya yang kita contohkan itu dalam hitungan-hitungan kita di sini adalah menggunakan tenaga kerja ya. Nah, labor, kemudian rumusnya kalau kita menggunakan tenaga kerjanya itu labor, maka marginal product of labornya itu adalah perubahan quantity dibagi dengan perubahan labor tenaga kerja. Nah, itu cara mencari MPL-nya. Nanti kita contohkan. MPL itu adalah singkatan dari marginal product of labor. Nah, kemudian ada produk rata-rata, yang average product ya. Nah, itu mendapat perolehannya itu adalah kuantitinya dibagi dengan labor, total produknya dibagi dengan tenaga kerjanya, jumlah tenaga kerjanya. Oke, kita lanjutkan contoh kita ya. Nah, di sini kita menggunakan contoh menggunakan tabel dulu ya. Tabel bagaimana kita aplikasi kita, bagaimana cara mencari average product labor, kemudian marginal product of labor. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya kosong ya. Ini sebenarnya kosong. Yang kita ketahui itu adalah cuman ini. Nah, ini labor. Pada saat kita menggunakan satu tenaga kerja, ya satu orang tenaga kerja, output yang dihasilkan itu adalah mungkin 40 ton atau 40 kilogram ya kuantitinya. Nah, kuantiti ini adalah tadi total produk. Nah, jumlah seluruh produk ya, konotasinya Q. Kalau kita menggunakan 2 orang tenaga kerja, itu kita total produk kita itu adalah 88. Nah, kalau kita menggunakan tenaga kerja 3, kita tambah lagi 1 orang, itu total produknya menjadi 138. Hasil daripada 3 orang tenaga kerja ini maksudnya itu adalah menghasilkan 138 ton ya, total produk. Hasil outputnya. Kalau kita menggunakan 4 orang tenaga kerja, nah itu adalah hasilnya 176 ton. Nah, kalau kita lihat rata-rata per orang, nah kalau rata-rata per tenaga kerja kita di sini melihatnya. Nah, di sini melihatnya, artinya kuantiti dibagi labor. Nah, pada saat 1 kan 40 bagi 1 kan 40. Nah, kita tambah menjadi 2 orang. Maksud kita menambah satu orang lagi tenaga kerja, ini menambah total produknya. Ternyata memang naik ya. Nah, 88 seharusnya kan 80 aja, satu orang 40, total produknya 2 orang seharusnya 80, 2 orang. Nah, ternyata ini 88. Nah, berarti average produknya itu tinggi ya, 44. Nah, yang tadinya 40 menjadi 44 per orang. Per orang ya. Ini kan 2 orang 88, jadi per orangnya itu adalah 44. Nah, kalau kita menggunakan tambah lagi menjadi 3 orang tenaga kerja, total produk yang dia hasilkan itu 138. Nah, 138 berarti rata-rata per orangnya tetap tinggi, dia naik. Nah, tadinya 40 per orang, nah menjadi 44, menjadi 46. Nah, sekarang pada saat tenaga kerja kita 4 orang, nah itu total produknya 176, tapi per orangnya turun. Nah, tadinya 46 per orang menjadi 44. Mungkin 4 orang ini kebanyakan tenaga kerja kan, sehingga produktivitasnya turun ya.
produktivitasnya turun dia di sini. Nah, kita lihat di sini marginal produknya. Marginal product of labor itu perubahan kuantiti dibagi perubahan of labor. Perubahan labor. Nah, perubahan kuantiti yang mana? Nah, di sini kan perubahan kuantiti. Di atasnya kan 0 ya, jadi tetap 40 marginal produknya. Nah, sekarang perubahan kuantitinya berapa? Dari 40 ke 88 itu kan 48. 88 kurang 40 kan 48 dibagi 1 kan. Nah, ini kan perubahannya kan 1 nih. Nah, perubahan labor ini 1, jadi bagi 1 itu adalah 48. Kemudian 138 kurang 88 itu adalah 50. 50 dibagi 1 menjadi 50, ya kan? Kemudian dari 176 kurang 138, nah menjadi 38 kan? 178 176 ya, kurang 138 38 dibagi dengan 3 ke 4 kan 1 dia. Nah, jadi 38. Nah, itu bagaimana kita mencari marginal produk. Nah, di sini kelihatan ya. Kelihatan tambahan hasilnya itu meningkat, tadinya meningkat. Nah, tapi begitu di labor 4 kita menggunakan tenaga kerja 4, tambahan daripada labor itu manfaatnya atau marginalnya itu turun dia 38. Nah, jadi kita di sini percuma menambah tenaga kerja. Nah, karena apa? Karena marginal produknya ternyata hanya di 3 ya, meningkat dari 1, 2, 3. Begitu kita menambah 4, ternyata marginalnya turun. Demikian juga average-nya, rata-ratanya. Nah, kemungkinan nih tenaga kerja yang 4 orang ini kan beda dengan 3. Nah, yang 3 ini mungkin agak serius masih. Kalau yang 4 ini mungkin dia banyak bercanda lah karena ada temannya. Nah, akhirnya tingkat produktivitasnya turun. Nah, seperti itu ya. Nah, kita membaca angka seperti itu. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kita antara input dengan output itu punya hubungan yang kuat ya, hubungan yang lurus. Nah, itu hubungan tadi dicerminkan oleh fungsi, namanya fungsi produksi. Nah, kita kan berproduksi tadi kan menggunakan input ya, tenaga kerja, ada modal. Nah, itu bahan baku. Nah, itu namanya input. Input itu punya hubungan dengan output. Nah, hubungan tadi disebut dengan fungsi produksi. Nah, di sini disebutkan kan fungsi produksi itu fungsi yang mencerminkan hubungan antara hasil produksi atau output ya, total produk, hasil produksi, total produk. Nah, itu dengan input yang digunakan. Nah, itu definisi mengenai fungsi produksi. Oke, kita langsung saja ke aplikasi bagaimana fungsi tadi mengaplikasikan rumus kita APL dan MPL. Nah, ini fungsi total produk ya, Q ini adalah total produksi kita, hasil output total kita. Ini namanya persamaan kuadrat karena pangkatnya tidak ada yang lebih besar daripada 3. Nah, ini kan 2, ini 2, ini 1. Nah, berarti tidak ada yang lebih besar daripada 2, maka disebut dengan persamaan kuadrat. Nah, Q-nya itu adalah output, K-nya itu adalah input modal ya, modal, atau K ini adalah capital. Nah, L itu adalah input tenaga kerja, labor ya. Nah, ini capital, jadi 0,4 capital pangkat 2, 0,2 KL ya, capital labor, tambah 0,3 labor pangkat 2. Nah, ini fungsi produksi namanya ya. Fungsi produksi seperti ini dengan menggunakan fungsi kuadrat. Nah, karena apa disebut fungsi kuadrat? Saya katakan tadi, karena pangkatnya tidak ada yang lebih besar daripada 2. Semua 2 ya, kuadrat. Nah, dari fungsi produksi tadi kita bisa menghitung ya, menghitung fungsi marginal product, marginal product of labor, marginal product of capital ya, dengan menggunakan rumus tadi. Kemudian juga kita bisa menggunakan menghasilkan persamaan average produknya.
Nah, di sini ya. Dari fungsi tadi diminta ya, tentukan fungsi produk marginal tenaga kerja. Nah, ini disingkat dengan MPL, marginal product of labor. Nah, kemudian dan produk marginal input modal, marginal product of capital, MPK. Nah, jadi marginal. Jadi kita bisa dari persamaan ini kita bisa menghitung marginal product of labor-nya dan marginal product of capital-nya. Kemudian yang B juga kita bisa menghitung produk rata-rata tenaga kerja seperti yang kita contohkan di tabel tadi, average product of labor dan produk rata-rata modal atau APK, average product of capital dan average product of labor. Nah, yang A dan B dulu yang kita lihat ya, yang kita bisa kita perhitungkan, yang kita bisa lihat ya. Kita selesaikan yang A dulu. Nah, yang pertama untuk menjawab yang soal A, itu kita punya persamaan fungsi produk tadi, total produk. Q sama dengan 0,4K kuadrat plus 0,2KL plus 0,3 L kuadrat. Nah, ini kita bisa selesaikan. Nah, rumusnya sama tadi. Fungsi marginal product of labor itu sama dengan delta Q dibagi delta L. Nah, seperti apa? Marginal product of labor itu adalah rumusnya kalau di tabel delta Q bagi delta L. Tapi kalau dalam berbentuk fungsi, marginal product itu turunan pertama daripada fungsi total product. Nah, turunan total product marginal of labor itu kita lihat yang labornya yang mana. Nah, ternyata ini kita abaikan. Ini kan punya capital 0,4K kuadrat. Ini punya capital. Yang ada itu adalah 0,2 KL yang punya labor. Nah, dan 0,3 labor kuadrat. Nah, ini turunannya kita turunkan, L-nya hilang. Nah, karena L ini pangkat 1. Kalau L pangkat 1 berarti L-nya hilang, kan min 1. L ini kan pangkat 1. Kalau pangkat 1 min 1 kan hilang dia. Sisa 0,2K. Plus 2, ini kan pangkat 2. 0,3 L kuadrat berarti 2 kali 0,3 itu adalah 0,6. Pangkatnya dikurangkan 1. Nah, itu turunannya ya menjadi 0,6 L. Nah, paham ya? Nah, udah ya. Ini 2 kan pangkat 2. 2 kali 0,3 0,6, 2-nya dikurangkan 1 menjadi pangkat 1 L-nya. Nah, jadi marginal product of labor itu fungsi persamaannya menjadi 0,2 capital plus 0,6 labor dari turunan fungsi total produk tadi. Nah, demikian juga dengan marginal product of capitalnya diturunkan lagi. Karena ini yang kita lihat adalah capital, jadi yang kita lihat capitalnya ya. Nah, capitalnya ini kan pangkat 2. 2 kali 0,4 menjadi 0,8. Kuadratnya yang 2-nya kita min 1 menjadi K pangkat 1. Ya, karena dikurangkan 1 kan 2 dikurang 1 itu turunannya seperti itu. 2 kali 0,4 0,8 capital pangkat 1 plus. Nah, di sini kan yang kita lihat karena dia punya capital yang KL ini kan capitalnya kan pangkat 1 diturunkan sisa L. Nah, 0,2 L karena K pangkat 1 ini ya hilang dia karena dikurangkan 1 ya pangkatnya. Yang menjadi sisa 0,2 L. Nah, ini punya labor jadi kita abaikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian fungsi average product of labor-nya rumusnya quantity dibagi labor. Nah, persamaannya ya persamaan fungsi yang ini yang kita ketahui tadi kita bagi dengan L. Nah, itu menghasilkan 0,4K kuadrat L min 1 ya, L-nya di sini menjadi pangkat min 1. Nah, kemudian plus 0,2K ya karena 0,2KL dibagi L itu menjadi 0,2K. Nah, kemudian 0,3 L pangkat 2 dibagi L itu adalah 0,3 L ya. Sisa 0,3 L pangkat 1. Nah, demikian juga dengan fungsi average product of
capitalnya. Nah, quantity dibagi capital. Kita punya fungsi quantity seperti ini dibagi K. Yang 0,4K kuadrat dibagi K itu menjadi 0,4K. Nah, kemudian yang 0,2 KL dibagi K itu adalah sisa 0,2 L. K-nya hilang. Nah, kemudian plus 0,3 L kuadrat dibagi K itu adalah 0,3 L. Kemudian K pangkat min 1. Nah, ya. Bentar, next. Nah, untuk pertanyaan C, ya di C tadi kan, jika diketahui bahwa tingkat penggunaan input modal dan tenaga kerja adalah capitalnya 40 jam komputernya per minggu, kemudian labornya 150 jam tenaga kerja per minggu, nah maka output totalnya kan yang dicari tadi itu output totalnya dulu. Jadi output totalnya, jadi di sini kita tahu K-nya kan sudah 40, kita masukkan aja di fungsinya 0,4 40 kuadrat plus 0,2 K-nya 40, nah L-nya 150, 0,3 150 kuadrat, L-nya kan 150 diketahui. Nah, ini menghasilkan 8.590 pesanan karena perusahaannya tadi adalah perusahaan pengelolaan pesanan, makanya di sini kita sebut saja pesanan ya ujungnya. Kemudian kalau tadi kita punya fungsi marginal product of labor, yang pertama kita hitung untuk fungsi MPL yang A tadi, ya, jawaban yang A tadi kan kita punya fungsi 0,2K plus 0,6L. Kita masukkan aja ya dari fungsi tadi. Nah, 0,2 kali 40, K-nya 40. Nah, 0,6 kali 150 kan L-nya 150 menjadi 98 pesanan. MPK-nya pun demikian. Nah, lihat persamaan fungsi MPK-nya berapa tadi kan 0,8 plus 0,2 yang kita temukan awal A tadi soal jawaban untuk A tadi. Nah, MPK yang 0, persamaannya seperti ini, kita masukkan aja ya K-nya, L-nya. Nah, itu adalah menjadi 62 pesanan. APL-nya pun seperti itu. Nah, Q-nya kan sudah dapat 8.590 dibagi L, L-nya kan 150. Nah, itu menghasilkan 57 pesanan. Demikian juga dengan average product of capital, ini rata-rata ya. Nah, quantity bagi capitalnya, quantity-nya sudah dapat tadi 8.590 dibagi capital 40. Nah, itu adalah 215 pesanan. Nah, ini kalau fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Ini tadi untuk produksi jangka pendek ya, produksi jangka pendek tadi yang inputnya ada yang fix ya dan ada yang variabel. Nah, tapi kalau dalam produksi jangka panjang itu inputnya pada umumnya semuanya itu adalah variabel. Nah, kita contohkan di sini seperti ini fungsinya. Fungsinya seperti ini. Ini namanya fungsi kubik. Kenapa disebut dengan fungsi kubik? Karena pangkatnya ada yang lebih besar daripada angka yang seperti fungsi kuadrat tadi kan semua pangkatnya 2. Ini ada fungsi yang variabel yang fungsinya lebih daripada 2. Nah, pangkat 3 atau pangkat 4 atau pangkat 5. Nah, lebih daripada 2. Makanya disebut dengan fungsi kubik ya. Nah, di sini total produk kita, fungsi Q kita, fungsi total produk kita seperti ini bentuknya, keadaannya. Nah, pada saat sekarang perusahaan menggunakan 10 unit modal. Nah, jadi pada saat menggunakan 10 unit modal dengan fungsi seperti ini, kita disuruh menentukan persamaan totalnya, persamaan produk totalnya atau Q-nya. Kemudian
produk rata-rata tenaga kerjanya, APL-nya, average product of labor-nya, seperti tadi juga sama ya, tapi ini kita menggunakan fungsi kubik. Dan produk marginal tenaga kerjanya atau MPL-nya. Nah, ini MPK-nya tidak disuruh ya, tidak diminta, tapi yang diminta itu APL dan marginal product of labor-nya dan average product of labor-nya. Nah, kalau tadi kan yang persoal pertama tadi kita diminta MPK-nya dan APK-nya. Nah, di sini kita jawab ya, kita dengan pertanyaan yang pertama. Nah, persamaan untuk produknya, nah seperti ini. Nah, jadi ini kita sederhanakan lagi ya, kita sederhanakan. Nah, total produknya kan pertama kali fungsinya itu adalah seperti ini, min 0,002K pangkat 3, labornya pangkat 3 plus 6K pangkat 2 L pangkat 2. Nah, karena kita diminta K-nya itu adalah 10. Nah, berarti 10K ini kita masukkan menjadi 10 pangkat 3. Nah, L-nya tetap pangkat 3 karena L-nya tidak diketahui. Kemudian 6, 10 pangkat 2 karena K-nya 10 pangkat 2, L pangkat 2, L-nya tidak diketahui. Nah, maka dari tadi, maka kalau kita sederhanakan itu menjadi persamaan total produk kita itu adalah min 2L pangkat 3 plus 600 L pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Ini masih fungsi, ini masih fungsi total produk. Nah, kalau fungsi APL-nya, nah quantity dibagi L. Nah, kita punya lagi tadi kan kuantitas total produknya ini. Nah, quantity kita kan ini min 2L pangkat 3 plus 600 L pangkat 2. Nah, kita masukkan di sini Q-nya dibagi dengan L. Nah, itu hasilnya adalah min 2L pangkat 2 plus 600 L ya. Karena ini pangkat 3 masih berarti dibagi dengan L itu adalah 2L pangkat 2. Nah, karena ini 600 L pangkat 2 dibagi dengan L menjadi cuman plus 600 L. Nah, labor, ini labor ya, ingatkan K itu capital karena berarti input yang dia gunakan capital dan labor juga. Nah, marginal product of labor yang ini itu adalah perubahan quantity of labor dibagi dengan perubahan quantity dibagi dengan perubahan of labor. Nah, ini min 2L pangkat 3 plus 600 L pangkat 2. Kita punya yang ini tadi fungsi quantity kita. Nah, ini kita turunan. Nah, perubahan MPL itu perubahan dari total. Nah, ini kita turunkan aja, ini menjadi MPL. Ya, MPL kita itu turunan pertama dari total. Nah, kita turunkan menjadi min 6L pangkat 2. 3 kali 2 ya, 3 kali 2, 3 kali min 2 itu min 6. L pangkat 3 menjadi L pangkat 2 karena dikurangi pangkatnya dikurangi 1 ya. Nah, kalau yang ini 2 kali 600 itu menjadi 1200. L pangkat 2-nya karena dikurangkan 1 ya menjadi 1200 L. Nah, ini turunan pertama daripada Q. Turunan pertama daripada total produk itu adalah marginalnya. Marginal product of labor-nya. Nah, seperti ini ya. Kalau turunan itu pangkatnya dikurangkan 1. Nah, ini turunan pertama. Nah, kemudian yang B. Yang B, hitung produk rata-rata dan produk marginal. Nah, juga marginal produknya. Kalau jumlah produk keseluruhan atau total produk. Kalau perusahaan itu menggunakan 10 orang tenaga kerja. Nah, ini sudah ada L-nya. Yang pertanyaan yang selanjutnya ini, yang B ini sudah ada L-nya. Kalau ini belum ada L-nya. Yang ini ada capital saja. Yang ini sudah ada kedua-duanya. Nah, kedua-duanya ya. Nah, bukan kedua-duanya, ini labor saja. Nah, average product of labor-nya kan tadi fungsinya itu adalah 2L pangkat 2L pangkat 2 plus 600 L. Nah, labornya kan kita langsung saja di sini kita pangkatkan, kita buat 10 L-nya. Nah, ini juga 10.
Nah, kita selesaikan menjadi 5.800. Nah, MPL-nya kan kita punya fungsi MPL juga. Min 6L kuadrat plus 1200L, fungsi MPL kita masukkan lagi. L-nya 10, nah ininya juga 10, L-nya. Nah, hasilnya itu adalah 11.400. Nah, total produknya, dia minta juga total produknya. Total produknya kita ambil tadi kan fungsinya kan min 2 ya, min 2L pangkat 3 plus 600L pangkat 2 kan fungsi total produk kita. Nah, ini min 2 plus 600L. Nah, kita masukkan ke sini fungsi itu tadi. Nah, fungsi ini kita masukkan L-nya, 2L pangkat 3, 10 pangkat 3, 600L pangkat 2. Nah, akhirnya menjadi hasilnya seperti ini. Ini pangkatkan 3 menjadi 1000, ini pangkatkan 2 menjadi 100. Nah, ini kali ini hasilnya, ini kali ini hasilnya. Akhirnya total produk kita itu 58.000. Nah, itu menggunakan produk jangka panjang menggunakan fungsi kubik. Sama saja, yang membedakan itu hanya pangkat ya. Kalau tadi pangkat kuadrat, pangkat 2, kalau ini ada pangkat 3, lebih daripada pangkat 2. Oke, produknya sudah selesai.